Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kimia Tanah bersama Ibu Suci. Kali ini temanya adalah tanah masam dan penyebabnya. Kemasaman tanah merupakan masalah utama yang dihadapi di wilayah iklim tropika basah seperti di Indonesia yang kebetulan kita dilewati oleh garis khatulistiwa. Tanah yang menempati wilayah tropika basah itu dominan bereaksi masam. Kita bisa lihat ya, total luas tanah masam di dunia berkisar 37.774 juta kilometer persegi. Sedangkan yang mempunyai subsoil masam berkisar 29.181 juta kilometer persegi. Nah, biasanya umumnya tanah masam itu tersebar luas di daerah yang bercurah hujan tinggi, termasuk 40% berasal dari daerah tropis. Untuk luas tanah masam di Indonesia itu berkisar 55,58 juta hektar yang tersebar terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya. Jadi Kalimantan ya termasuk ke dalam daerah yang memiliki tanah masam yang tinggi. Nah, kemasaman tanah ini akan membatasi produktivitas tanaman di banyak tempat di dunia. Namun demikian, dengan semakin padatnya penduduk, kita bisa melihat bahwa tanah masam ini juga mempunyai potensi. Ya, kita lihat potensi dari tanah masam. Kenapa disebut dengan tanah masam? Ya, tanah itu dibilang masam karena dia mempunyai nilai pH yang rendah. Untuk jenis tanah yang paling dominan yang bereaksi masam itu adalah tanah potsolid, dan ini paling luas di Indonesia, yaitu sekitar 38.437 juta hektar. Sementara tanah masam lain yang bisa kita gunakan untuk budidaya pertanian itu adalah jenis tanah latosol dan aluvial. Sementara potsol dan organosol itu tidak sesuai untuk budidaya intensif, tapi kalau untuk pembibitan bisa digunakan. Nah, pengembangan tanah untuk budidaya intensif seperti pertanian, perkebunan, hutan tanaman industri perlu diupayakan bagaimana caranya mengendalikan kemasaman tanahnya. Nah, kita bisa lihat pada tabel 1, potensi tanah masam di dunia dalam juta hektar. Kita ambil 5 negara yang dominan ya memiliki tanah masam. Afrika, Asia, Australia, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Antara latosol dan potsolid ini adalah merupakan contoh tanah masam. Yang paling banyak itu adalah di Amerika Selatan. Kita bisa lihat untuk latosolnya 514,35 juta hektar. Kemudian Afrika 417,15 juta hektar. Ketiga Asia yaitu 101,25 juta hektar, Amerika Utara 16,20 juta hektar, dan terakhir adalah Australia 12,15 juta hektar. Untuk tanah potsolid ya, yang paling banyak terdapat itu di Amerika Utara, yaitu sebesar 76,95 juta hektar. Kemudian di Asia sebesar 36,45 juta hektar. Baru Afrika 8,10 juta hektar, dan Australia serta Amerika Selatan itu memiliki luas potsolid yang sama, yaitu 4,05 juta hektar. Nah, ini adalah tanah-tanah masam di dunia. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di tabel 2 tanah-tanah yang bereaksi masam di Indonesia. Indonesia juga ya. Ini berdasarkan PPT tahun 1981. Kita bisa lihat ada 5 jenis, 5 order dari tanah masam, yaitu aluvial, latosol, organosol, potsol, dan potsolid. Untuk daerahnya di Indonesia itu adalah daerah Pulau Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kalian bisa lihat ya,
daerah-daerah mana atau pulau-pulau mana yang memiliki luas jenis tanah tertentu. Jadi ke-7 provinsi ini memiliki tanah-tanah yang bereaksi masam. Nah, padanan nama tanah menurut berbagai sistem klasifikasi tanah yang telah disederhanakan. Kita bisa lihat ya, ada sistem Duda Suprapto Harjo, ada PPT, ada FAO, dan ada USDA. Jadi kalian harus mengingat dengan baik ya, sistem di Duda Suprapto itu apa nama ordonya, nanti di PPT itu apa, FAO itu apa, dan USDA itu apa. Contoh nih, untuk tanah aluvial ya di Duda disebut dengan tanah aluvial, sementara di PPT juga sama tanah aluvial. FAO itu namanya fluvial, sementara di USDA ada inventisol dan insertisol. Ini berdasarkan dari kadar primer. Kemudian ada latosol ya menurut Duda Suprapto Harjo. Tapi kalau menurut PPT itu ada grumosol, FAO itu vertisol, sementara USDA juga sama dengan FAO itu vertisol. Untuk gambut atau organosol menurut Duda, sementara menurut PPT organosol juga sama. Nah, menurut FAO itu ada histosol yang sama dengan USDA histosol. Kemudian yang keempat adalah ordopotsol. Sistem Duda itu potsol, menurut PPT itu juga potsol, FAO itu potsol, sementara USDA spotsol. Nah, yang terakhir menurut sistem Duda Suprapto Harjo disebut ordopotsolik merah kuning. Menurut PPT itu disebut fosfolik, sementara FAO itu akristal, dan menurut USDA itu ultristal. Ini adalah padanan nama tanah yang sebenarnya memiliki arti yang sama, cuman berbeda penamaannya menurut sistem Duda, PPT, FAO ataupun USDA. Kita lihat ya contoh tanah latosol. Apa itu tanah latosol? Yaitu tanah-tanah yang telah mengalami pelapukan intensif dan perkembangan tanah lebih lanjut sehingga terjadi pencucian basah, bahan organik dan silikat dengan ditinggalkannya sesquioksida berwarna merah. Di sini terbentuk dalam iklim tropika tanpa ada bulan kering sampai subtropik yang bermusim kemarau yang agak lama. Biasanya latosol ini bervegetasi hutan basah sampai savana. Topografinya itu datar bergelombang ataupun berbukit. Sementara bahan induk hampir semua batuan vulkanik baik tuf maupun batuan berdebu. Otomatis dia bersifat masam ya. Terdapat dari tepi pantai sampai 900 meter di atas permukaan laut dan terdapat di daerah yang beriklim basah tropik dengan curah hujan 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Ini adalah ciri dari tanah latosol. Dia bersifat masam. Sifat-sifatnya kita lihat, nilai cis oksidanya itu fraksi lempunya rendah, memiliki KPK rendah, lempunya kurang aktif karena bersifat tipe 1,1 atau kaolinit yang dominan. Mineral primernya rendah, bahan pelarut rendah, dan stabilitas agregat tinggi sehingga bersifat lebih kompak. Warna merah adanya Fe. Nah, kemudian ordo tanah yang kedua adalah potsolik merah kuning yang atau PMK. Di sini lapisan permukaan sangat tercuci sehingga warna kelabu cerah sampai ke kuningan. Agregatnya kurang stabil, permeabilitas atau proses mengalirkan airnya rendah. Ya. Bahan organik rendah memiliki pH yang masam yaitu 4,2 sampai 4,5. Terbentuk seperti iklim pada latosol, hanya berbeda bahan induk. Potsol itu berasal dari batuan kecil, berlempung kaolinit yang sedikit tercampur gipsit dan monorilonit, tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jateng, dan Jatim. Biasanya tanah miskin untuk hara dan rehabilitasi hutan sangat lambat. Itu adalah ciri dari tanah potsolik merah kuning. Kemudian tanah masam selanjutnya adalah aluvial. Aluvial itu adalah meliputi lahan yang sering atau baru saja mengalami banjir sehingga
masih muda dan belum terdiferensiasi, belum membentuk horizon-horizon. Tak termasuk yang sudah tua dan sudah terpengaruh oleh iklim dan vegetasi. Biasanya aluvial ini tanahnya masih muda. Bagian terbesar bahan kasar akan diendapkan tidak jauh dari sebenarnya. Makin jauh dia akan makin halus yang diendapkan. Nah, sifat-sifatnya itu tergantung kekuatan banjir, asal dan membuat bahan tertakluk. Menampakkan ciri morfologis berlapis-lapis. Contoh nih, tanah endapan Bengawan Solo dan Sungai Pegunungan Kars atau Gunung Sewu. Di sana tanahnya itu kekurangan unsur P dan K. Kemudian tanah endapan K, Opak, Progo, Bulaga, dan Gunung Merapi yang masih muda dan kaya unsur hara yang subur. Produktif, sifat fisik sama-sama mudah digarap dan menyerap air dan permukaan. Tanah aluvial dari aliran besar merupakan campuran dan mengandung cukup hara sehingga lebih subur. Selanjutnya ordo tanah yang sifat masuk itu adalah gambut atau organosol. Organosol itu adalah tanah organik yang lebih dari separuh lapisan atas dalam 80 cm dalam tanah organik. Nah, tanah organik yang lebih tipis tetapi langsung terletak di atas batuan atau bahan batuan yang retakan-retakannya berisi bahan organik. Itu adalah ciri dari organosol atau gambut. Nah, bahan organiknya itu dibedakan atas fibrik, hemik, dan saprik. Tanah gambut fibrik itu dekomposisinya paling sedikit, berserabut, BJ sangat rendah, kurang dari 0,1, kadar air tinggi dan biasanya berwarna coklat. Sementara hemis, pengeralihan dengan dekomposisi parunya dan masih berserabut, ya, kadar air tinggi dan warna lebih ke kelam. Ini setengah matang. Kemudian yang ketiga, saprik atau gambut matang. Di sini dekomposisinya paling lanjut, sedikit berserabut, BJ-nya lebih besar dari 0,2. Kadar air tak terlalu tinggi, warna hitam dan coklat kelam. Ini adalah contoh dari tanah organosol. Kita lihat klasifikasi tanah organik. Menurut Dasnovsky, tanah organik itu dibedakan atas tanah gambut apabila berbahan organik lebih atau sama dengan 65%. Tanah bergambut atau peaty soil apabila kadar bahan organiknya 35 sampai 65%. Sementara tanah humus itu apabila kadar bahan organiknya itu 12 sampai 35%. Sekarang kita lihat sifat-sifat umum dari tanah gambut. Yaitu yang pertama, gambut itu memiliki bahan organik yang sangat banyak. Dia belum mengalami proses horizonisasi atau pelapisan-pelapisan. Warna coklat, kelam, hitam, sampai hitam. Itu menunjukkan bahan organik yang tinggi. Memiliki kadar air yang tinggi dan bereaksi masam, hanya sekitar 3 sampai 5. Sebagai bahan koloid kuat yang mampu mengikat air, dan itu dia juga mengandung mineral sesuai dengan kategori termuda. Kadar C-nya 58%, hidrogen 5,5%, oksigen 34,5% dan N 2%. Memiliki BJ dan BP yang rendah. Ini ciri-ciri dari gambut. Reaksi tanah itu menunjukkan kemasaman dan alkalinitas tanah yang dinyatakan dengan nilai pH. Ya, kalian bisa melihat ya, apabila nilainya kurang dari 7 berarti dia bersifat masam, lebih dari 7 dia bersifat basah, dan netral itu sekitar 7. Nah, bisa kita ukur dengan menggunakan pH meter ataupun kertas lakmus. Bagaimana dengan kisaran pH yang optimum? Itu biasanya berkisar di 5,5. Tanah masam itu adalah tanah yang memiliki pH rendah karena H+-nya tinggi. Timbulnya kemasaman tanah di alam itu biasanya berlangsung bersamaan dengan proses pembentukan dan penuaan tanah. Ciri dari tanah masam itu adalah
kelarutan Al, Mn, Fe yang tinggi sehingga bersifat racun, P tidak tersedia, Mg rendah sehingga mengurangi pembentukan butil akar. Nah, sekianlah materi dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Jika materi ini bermanfaat, silakan share, like, and comment channel YouTube Urai Suci, sehingga Ibu lebih bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya tentang materi kimia tanah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.